Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam majlis ilmu sederhana ini. Meski hanya melalui layar kaca, namun insya Allah hati kita tetap terhubung dalam ikatan iman dan persaudaraan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah, berjalan di jalan Allah hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat, keberkahan, kesehatan, dan rizki yang melimpah dari Allah. Saya berdoa, mudah-mudahan setiap langkah kita selalu diberi kemudahan, segala urusan kita dimudahkan, dan umur kita diberkahi, serta dipanjangkan dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini terlihat sederhana, namun ternyata menyimpan banyak hikmah, nilai, dan pelajaran yang sangat luar biasa jika kita mau merenunginya dengan hati yang lapang. Apa itu? Yaitu tentang keberadaan semut di rumah kita. Mungkin sebagian dari kita menganggap semut hanyalah makhluk kecil yang biasa saja, bahkan kadang kita merasa terganggu dengan keberadaannya. Apalagi jika mereka berbaris panjang menuju makanan di meja, atau muncul di dapur, atau bahkan tiba-tiba memenuhi lantai rumah. Ada juga sebagian orang yang merasa khawatir ketika melihat semut terlalu banyak, lalu mulai timbul prasangka, apakah ini pertanda buruk? Apakah ada sesuatu yang tidak baik di rumah kita? Bahkan ada yang beranggapan bahwa semut bisa menjadi tanda adanya sihir atau gangguan gaib. Namun sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebelum kita terburu-buru berprasangka buruk, mari kita buka hati kita untuk menelusuri bagaimana Islam memandang semut. Karena ternyata semut bukan hanya sekadar hewan kecil yang sering kita temui di rumah, melainkan makhluk Allah yang punya keistimewaan tersendiri. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah mereka di dalam salah satu surah yang kita kenal dengan nama Surah An-Namal, yang berarti semut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran pada surah An-Namal ayat 18. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu idkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Artinya, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang semut, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang makhluk kecil yang menyimpan begitu banyak rahasia ciptaan Allah. Sekilas mereka terlihat sederhana, hanya berbaris, berjalan bersama-sama, mengangkat remah makanan, lalu menghilang ke dalam lubang kecil yang menjadi sarang mereka. Namun di balik kesederhanaan itu, ternyata ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Semua makhluk, sekecil apapun, memiliki peran dan hikmah yang bisa menjadi tanda kebesarannya, termasuk semut. Tidak heran jika Allah mengabadikan semut dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kekuasaan besar yang dianugerahkan kepadanya. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita. Ia adalah simbol bahwa Allah ingin kita memperhatikan makhluk sekecil semut sekalipun. Allah ingin menunjukkan bahwa semut bukan makhluk biasa, melainkan makhluk yang memiliki organisasi, kepemimpinan, komunikasi, dan kesetiaan yang luar biasa. Dari sini saja, kita sudah bisa memahami bahwa keberadaan semut di sekitar kita tidak boleh dianggap remeh. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana jika semut itu muncul di rumah kita dalam jumlah yang banyak? Apa makna yang bisa kita pahami dari fenomena ini menurut sudut pandang Islam? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan bahwa semut datang ketika ada makanan manis yang terjatuh, misalnya gula yang tercecer di meja, sisa makanan yang tidak dibersihkan, atau minuman yang tumpah di lantai. Hal ini sesuai dengan naluri semut yang memang sangat peka terhadap aroma manis.
Maka, jika rumah kita dipenuhi oleh semut, bukan berarti ada sesuatu yang gaib atau mistis, melainkan ada sebab alami yang membuat mereka tertarik datang. Namun di sisi lain, para ulama juga menekankan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita bisa menjadi tanda atau isyarat yang mengandung hikmah, termasuk ketika tiba-tiba rumah kita dipenuhi semut. Bukan berarti ini pertanda buruk, melainkan bisa menjadi pengingat agar kita lebih peka dan lebih dekat kepada Allah. Dalam Islam, ada 3 makna yang sering dikaitkan dengan fenomena banyaknya semut di rumah. Mari kita telusuri satu persatu dengan penuh hikmah. Pertama, banyaknya semut di rumah bisa menjadi pertanda adanya rezeki yang Allah hadirkan. Mengapa demikian? Karena semut datang ketika mereka mencium aroma makanan. Ketika makanan tersedia di rumah kita, itu tandanya Allah memberikan nikmat rezeki kepada keluarga kita. Seandainya tidak ada makanan, tentu semut tidak akan datang. Maka hadirnya semut bisa kita maknai sebagai pengingat untuk selalu bersyukur. Karena setiap butir nasi yang tersisa, setiap tetesan minuman yang tercecer, sesungguhnya adalah bagian dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini mengingatkan kita sahabat beriman bahwa bersyukur adalah kunci bertambahnya rizki. Ketika rumah kita didatangi semut, jangan terburu-buru jengkel atau marah. Justru jadikan itu sebagai tanda bahwa Allah masih memberikan makanan, masih memberikan nikmat sehingga semut tertarik datang. Maka jangan lupa mengucap Alhamdulillah setiap kali melihat semut, karena bisa jadi itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa kita sedang diberi kecukupan. Kedua, keberadaan semut di rumah bisa menjadi tanda bahwa rumah tersebut memang memiliki banyak makanan yang tersedia. Ungkapan yang sering kita dengar, ada gula, ada semut, bukan hanya sekadar pepatah. Itu adalah realita yang menunjukkan bahwa semut datang karena ada sesuatu yang menarik bagi mereka. Maka kehadiran semut bisa menjadi pengingat agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga makanan. Jangan biarkan sisa makanan tercecer. Jangan biarkan meja makan kotor, karena itu bisa mengundang semut semakin banyak. Namun jika kita melihat lebih dalam lagi, pepatah ini juga punya makna filosofis, bahwa dalam kehidupan, di mana ada kebaikan, pasti ada orang yang datang. Di mana ada keberkahan, pasti ada makhluk Allah yang tertarik. Demikian sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami bahwa keberadaan semut di rumah bukanlah pertanda buruk, melainkan penuh dengan hikmah dan pelajaran, maka pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah, bagaimana cara kita menyikapi semut-semut itu? Karena bagaimanapun juga, jika jumlahnya terlalu banyak, mereka bisa mengganggu kenyamanan kita. Makanan bisa diserbu semut, minuman bisa dipenuhi semut kecil, bahkan ada kalanya tubuh kita ikut digigit sehingga terasa gatal. Dalam keadaan seperti ini, mungkin sebagian orang tergoda untuk langsung membunuh semut. Mereka mengambil semprotan, menyiram dengan air panas, atau menaburkan racun untuk menghilangkan koloni semut dalam sekejap. Tetapi sahabat beriman, Islam tidak mengajarkan kita untuk bersikap demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas melarang membunuh semut, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih. Beliau bersabda bahwa ada 4 jenis hewan yang tidak boleh dibunuh, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Larangan ini menunjukkan betapa Islam memandang semut sebagai makhluk yang memiliki kedudukan khusus. Jika membunuh semut tidak diperbolehkan, maka yang bisa kita lakukan adalah mencari cara untuk mengusirnya. Islam mengajarkan kelembutan dalam segala hal, termasuk dalam menghadapi makhluk kecil sekalipun. Maka tugas kita adalah menjaga kebersihan rumah, memperbaiki lingkungan, dan menggunakan cara-cara alami yang tidak menyakiti mereka. Sahabat beriman, mari kita renungkan sejenak, mengapa Islam melarang kita membunuh semut, padahal mereka kecil dan sering dianggap mengganggu? Jawabannya sederhana, karena semut juga bertasbih kepada Allah. Mereka hidup dengan aturan yang Allah tetapkan. Mereka mencari rezeki, bekerja sama, dan tidak pernah berhenti mengingat Allah dengan caranya sendiri. Maka membunuh mereka tanpa alasan yang jelas adalah bentuk kezoliman terhadap makhluk Allah.
Namun mengusir mereka diperbolehkan, karena manusia juga berhak menjaga rumahnya agar tetap bersih dan nyaman. Dalam konteks inilah kita bisa memanfaatkan berbagai cara alami, misalnya dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak disukai semut. Ada beberapa orang menaburkan tepung di sekitar jalur semut, dan ternyata mereka enggan melewati area tersebut. Ada pula yang menggunakan air perasan lemon, karena aroma asam dari lemon membuat semut menjauh. Ada yang memakai bubuk kayu manis, atau bahkan minyak esensial dengan aroma tertentu. Semua itu bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengarahkan mereka agar tidak masuk ke rumah. Selain cara alami, kita juga bisa melakukan langkah pencegahan. Islam sangat menekankan kebersihan, sehingga menjaga kebersihan rumah adalah kunci utama. Jangan biarkan sisa makanan tercecer, jangan biarkan meja makan penuh remah, jangan biarkan tetesan air manis menempel di lantai. Karena itu semua adalah undangan bagi semut untuk datang berbondong-bondong. Jika kita membersihkan rumah secara rutin, insya Allah semut tidak akan terlalu sering muncul. Sahabat beriman, coba kita lihat lagi ke dalam diri kita. Terkadang Allah hadirkan semut di rumah bukan sekedar karena ada makanan atau karena rumah lembab, tapi juga sebagai peringatan agar kita lebih rajin membersihkan diri dan lingkungan. Rumah yang kotor adalah tanda kelalaian manusia. Jika kita membiarkan rumah kotor, maka semut datang sebagai pengingat. Maka bersyukurlah karena Allah masih mengingatkan kita melalui makhluk kecil ini. Ada sebuah cerita menarik yang pernah disampaikan oleh seorang ulama. Beliau berkata, ketika semut datang ke rumahmu, jangan marah. Anggaplah mereka tamu kecil yang Allah kirimkan untuk menguji kesabaranmu. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah bahwa semut bisa menjadi alat ujian. Apakah kita mudah marah ketika diganggu hal kecil, ataukah kita tetap sabar dan mencari solusi dengan cara yang baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dalam kesabaran. Beliau bahkan mengajarkan bahwa berbuat baik kepada hewan adalah salah satu pintu pahala. Dalam hadis sahih diceritakan, ada seorang wanita yang masuk neraka karena menyiksa seekor kucing. Sebaliknya, ada seorang lelaki yang diampuni dosanya oleh Allah karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Jika kucing dan anjing saja memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, maka bagaimana dengan semut yang bahkan disebut dalam Al-Quran? Sahabat beriman, semut adalah makhluk yang penuh dengan kerja keras dan kebersamaan. Mereka hidup berkoloni, saling membantu, saling bekerja sama, dan tidak pernah berhenti mengingat Allah dengan caranya sendiri. Maka membunuh mereka tanpa alasan yang jelas adalah bentuk kezoliman terhadap makhluk Allah. Namun mengusir mereka diperbolehkan, karena manusia juga berhak menjaga rumahnya agar tetap bersih dan nyaman. Dalam konteks inilah kita bisa memanfaatkan berbagai cara alami, misalnya dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak disukai semut. Ada beberapa orang menaburkan tepung di sekitar jalur semut, dan ternyata Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah panjang lebar kita membahas tentang keberadaan semut dalam rumah menurut pandangan Islam, baik dari sisi dalil, makna, tanda-tanda, hingga cara menyikapinya, maka tibalah kita pada penghujung pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kita semua, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini, kecuali dengan izin dan kehendak Allah. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah, termasuk semut-semut kecil yang seringkali kita anggap remeh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا مِن دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Ayat ini mengingatkan kita bahwa bahkan semut yang kecil sekalipun, rezekinya telah dijamin oleh Allah. Maka ketika kita melihat semut di rumah kita, janganlah langsung berburuk sangka atau menghubungkannya dengan hal-hal mistis yang tidak ada dalilnya. Sebaliknya, jadikan itu sebagai pengingat bahwa Allah sedang menunjukkan betapa luas rahmat-Nya, bahkan kepada makhluk sekecil semut. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali diuji dengan hal-hal yang tampak sederhana. Semut yang berkeliaran di dapur, di meja makan, atau di sekitar makanan kita mungkin terlihat sebagai gangguan kecil. Namun, bila kita renungkan lebih dalam,
Keberadaan mereka membawa banyak hikmah. Semut adalah makhluk yang penuh dengan pelajaran. Mereka mengajarkan kita arti kebersamaan, kerja keras, kepatuhan, dan juga rasa syukur terhadap apa yang diberikan Allah. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menyikapi keberadaan semut dengan penuh kebijaksanaan. Dalam Islam, kita tidak diperbolehkan membunuh semut, karena mereka juga termasuk makhluk Allah yang bertasbih kepadanya. Namun, kita tetap boleh mengusirnya dengan cara yang baik, menjaga kebersihan rumah, dan memastikan bahwa tidak ada makanan yang tercecer sehingga menjadi daya tarik bagi semut-semut tersebut. Lebih dari itu, kita perlu mengingat bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha tayyibun yuhibbut tayyibah, nazifun yuhibbun nadzafata." Artinya, sesungguhnya Allah itu maha baik, mencintai